Aku pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ilmu-ilmu romantis, sesuatu yang tak pernah kualami dalam kehidupan biasa di Jakarta yang penuh hiruk-pikuk. Sampai hari itu tiba, ketika sebuah kecelakaan aneh melemparkan aku ke dunia paralel di mana manusia dibagi menjadi alfa, beta, dan omega, dunia yang penuh dengan eromon dan ikatan tak terlihat yang mengendalikan segalanya. Aku, seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana, tiba-tiba menjadi alfa kuat, dan di depan mataku berdiri dia, seorang omega dari keluarga kaya raya yang begitu angkuh, membuat hatiku berdegup kencang untuk pertama kalinya. Aku terbangun di sebuah kamar mewah yang asing, aroma manis menusuk hidungku membuat kepalaku pusing. Di mana aku gumamku dalam hati, sementara tubuhku terasa lebih kuat, lebih dominan daripada sebelumnya. Aku ingat kecelakaan mobil itu, hujan deras di jalan tol Jagorawi, lalu kegelapan. Tapi sekarang, aku di sini, di sebuah rumah besar bergaya kolonial Belanda di kawasan Menteng. Pintu terbuka, dan masuklah seorang pria muda dengan wajah tampan tapi dingin, matanya hijau keabu-abuan yang menatapku seolah aku adalah ancaman. "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke rumahku?" tanyanya tajam, suaranya bergetar tapi tegas. Dia adalah Arjuna, omega dari keluarga konglomerat yang menguasai bisnis perkebunan di Jawa. Aku, yang sekarang ternyata bernama Raja, sebuah nama yang asing tapi terasa milikku, merasa eromonku bereaksi terhadapnya. Dalam dunia ini, alfa seperti aku ditakdirkan untuk melindungi dan mendominasi Omega, tapi Arjuna bukan Omega biasa. Dia adalah pewaris yang dibesarkan dengan disiplin ketat, menolak ikatan apapun yang bisa melemahkan posisinya. "Aku bukan milik siapapun," katanya padaku saat aku mencoba menjelaskan kebingunganku. Tapi di balik kata-kata itu, aku merasakan kerapuhan, sebuah rahasia yang disembunyikannya. Hari-hari pertama di dunia ini adalah mimpi buruk. Aku belajar bahwa di Indonesia paralel ini, masyarakat masih kental dengan adat Jawa, di mana omega seperti Arjuna harus menikah dengan alfa dari keluarga setara untuk menjaga garis darah. Tapi aku, yang datang dari dunia tanpa abo, merasa asing. Setiap kali dekat dengannya, hatiku bergejolak. "Mengapa aku merasa seperti ini?" tanyaku pada diriku sendiri di malam hari, saat bulan purnama menyinari taman rumahnya. Arjuna sering menghindariku, tapi ada momen ketika dia tersenyum tipis, membuatku ingin melindunginya dari dunia yang kejam ini. Konflik pertama muncul ketika ayah Arjuna, seorang alfa tua yang berpengaruh, mengetahui kehadiranku. "Kau bukan dari sini, Raja. Eromonmu aneh," katanya dengan tatapan curiga. Aku harus berbohong mengatakan bahwa aku adalah alfa pengembara dari Sumatera. Tapi di dalam hati aku takut. Bagaimana jika aku tak bisa kembali? Bagaimana jika cinta ini hanya ilusi, gumamku sendirian. Arjuna mulai membuka diri, menceritakan masa kecilnya yang penuh tekanan, bagaimana dia dipaksa menyembunyikan siat omeganya untuk tampak kuat. "Aku benci menjadi lemah," katanya, suaranya bergetar. Aku ingin memeluknya, tapi aku menahan diri, takut merusak segalanya. Malam itu, kami berbicara di balkon, angin malam Jakarta membawa aroma kembang sepatu. "Kenapa kau berbeda dari alfa lain?" tanyanya. Aku tak bisa menjawab jujur, tapi hatiku berteriak, "Karena aku mencintaimu sejak pandangan pertama." Innerku semakin dalam, aku tahu ini bukan duntiku, tapi perasaan ini nyata. Arjuna menyentuh tanganku sekilas, dan eromon kami bercampur, menciptakan ikatan yang tak terlihat. "Jangan pergi," bisiknya, tapi besoknya dia kembali dingin. Aku terjebak antara keinginan untuk tinggal dan rasa takut akan konsekuensi. Hari berganti dan aku mulai beradaptasi. Aku bekerja di perusahaan keluarga Arjuna sebagai asisten, belajar tentang dunia abo di mana eromon bisa memicu head atau root yang berbahaya. Arjuna pernah mengalami head sendirian dan itu membuatnya trauma. "Aku tak ingin bergantung pada siapapun," katanya. Tapi aku melihat kerinduan di matanya.
Di dalam hati aku bertanya-tanya apakah aku pantas untuknya. Aku hanyalah penyusup. Setiap malam aku memimpikan dunia asalku, tapi semakin lama mimpi itu pudar, digantikan oleh wajah Arjuna. Suatu hari, kami pergi ke pasar malam di Glodok, di mana aroma sate dan gado-gado bercampur dengan eromon manusia. Di sana, seorang alpa lain mendekati Arjuna, membuatku cemburu. Dia milikku, pikirku, tapi aku menahan. Arjuna menolaknya dengan tegas, tapi matanya mencariku. Terima kasih, katanya kemudian. Saat itu aku sadar cinta ini tumbuh, tapi juga bahaya yang mengintai. Ayahnya mulai mencurigai dan aku tahu konflik besar akan datang. Aku mulai meragukan diri. Siapa aku sebenarnya? Apakah aku raja atau orang biasa dari dunia lama? Arjuna semakin dekat, berbagi rahasia tentang keluarganya yang penuh intrik. Ayahku ingin aku menikah dengan alpa dari keluarga saingan, katanya, air mata menggenang. Aku ingin bilang aku akan melindunginya, tapi kata-kata tercekat. Di dalam, aku berperang dengan diri sendiri, tinggal atau pergi. Ile ini berakhir dengan ketegangan yang meningkat, hatiku penuh gejolak. Hari-hari berikutnya semakin berat, eromon Arjuna semakin kuat mempengaruhiku, membuatku sulit berkonsentrasi. Aku ingat kata-kata ayahnya, jika kau menyentuh anakku, kau akan menyesal. Tapi bagaimana bisa kuhindari? Setiap pagi, saat kami sarapan bersama di meja makan kayu jati, matanya menatapku dengan campuran kebingungan dan keinginan. Mengapa kau selalu diam? Tanyanya suatu pagi, suaranya lembut tapi menusuk. Aku hanya tersenyum, tapi di dalam hatiku berteriak, karena aku takut kehilanganmu sebelum benar-benar memilikimu. Konflik inner semakin dalam, aku merasa seperti pengkhianat karena menyembunyikan asal-usulku. Malam itu aku bermimpi kembali ke dunia asal, tapi saat bangun, aku merindukan Arjuna lebih dari apapun. Apakah ini takdir atau kutukan, gumamku sendirian di kamar. Arjuna mulai menunjukkan sisi rapuhnya, menceritakan bagaimana dia pernah dikhianati oleh alpa sebelumnya yang hanya ingin kekayaannya. Aku tak percaya lagi pada ikatan, katanya, tapi tangannya gemetar saat menyentuh bahuku. Kami mulai menghabiskan waktu bersama di Taman Bogor, di mana pohon-pohon tinggi menaungi kami dari dunia luar. Di sana, dia bercerita tentang mimpi-mimpinya menjadi seniman, bukan pewaris bisnis. Ayah tak pernah mengerti, katanya dengan suara parau. Aku mendengarkan, hatiku hancur melihat penderitaannya. Aku akan selalu ada untukmu, janjiku dalam hati, tapi mulutku diam. Itu semakin kuat, aku ingin jujur, tapi takut dia menolakku. Suatu hari, ayah Arjuna mengumumkan pertunangan dengan alpa lain bernama Bima, seorang pria ambisius dari keluarga saingan. Arjuna marah, aku tak mau, teriaknya di ruang tamu. Aku menyaksikan dari kejauhan, hatiku sakit. Mengapa aku tak bisa melawannya, pikirku. Malam itu Arjuna datang ke kamarku, matanya merah. Bantu aku, Raja, bisiknya. Kami berpelukan untuk pertama kalinya, eromon kami bercampur, menciptakan gelombang emosi yang tak terkendali. Tapi pagi harinya, Bima datang, menantangku. Dia milikku, katanya dengan senyum licik. Aku merasa eromon alpaku bangkit, ingin bertarung. Arjuna berdiri di antar kami, hentikan, katanya. Di dalam, aku bertanya, apakah aku layak bertarung untuknya? Konflik ini membuatku gelisah, tidurku terganggu oleh mimpi buruk tentang kehilangan. Kami kabur sementara ke Pantai Anyer, di mana ombak Samudra Hindia menyapa kami. Di sana, Arjuna membuka hati sepenuhnya. Aku merasa aman denganmu, katanya, tangannya di tanganku. Aku hampir mengaku, tapi kata-kata terhenti. Jika dia tahu aku penyusup, apa yang akan terjadi, gumamku inner. Romansa kami tumbuh, tapi bayang-bayang pengkhianatan mengintai. Ayah Arjuna mulai menyelidiki latar belakangku, dan aku tahu waktu semakin sempit. Aku harus pergi, pikirku, tapi hati tak mau.
Arjuna semakin bergantung dan itu membuatku bahagia sekaligus takut. Setiap malam aku memeluk bantal, membayangkan dia, konflik inner semakin membara. Akhirnya Bima mengungkap rahasia kecil tentangku membuat Arjuna ragu. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya dengan suara gemetar. Aku diam, hatiku hancur. "Makan aku," bisikku dalam hati. Ile ini penuh emosi yang lebih dalam, ketegangan meningkat. Pengkhianatan pertama datang seperti badai, menghancurkan segalanya yang telah kubangun. Arjuna menatapku dengan mata penuh kekecewaan setelah mendengar rumor dari Bima. "Kau bohong padaku?" tanyanya, suaranya retak seperti kaca pecah. Aku ingin menjelaskan, tapi kata-kata tak keluar, hanya air mata yang mengalir di hati. "Aku tak bisa kehilanganmu sekarang," pikirku, tapi kenyataan memaksa aku mundur. Malam itu aku sendirian di kamar, mempertanyakan segalanya. Mengapa aku datang ke dunia ini? Untuk menyakitinya. Konflik innerku seperti api yang membakar, membuatku tak bisa tidur. Arjuna menghindariku berhari-hari, dan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Aku melihat dia dari kejauhan berbicara dengan Bima, dan cemburu membakar dadaku. "Dia milikku," teriak hatiku, tapi aku tahu aku harus membuktikannya. Suatu hari aku menghadapi Bima di kantor. "Jauhi dia," kataku dengan eromon alpaku yang kuat. Dia tertawa, "Kau hanyalah orang asing." Pertarungan herbal itu membuatku marah, tapi di dalam aku ragu. Arjuna menyaksikan, matanya penuh konflik. "Pilih aku," bisik hatiku padanya. Kami bertemu lagi di masjid tua di kota tua, di mana doa-doa bergema. "Makan aku," kataku akhirnya. Arjuna menangis, aku tak bisa percaya lagi. Tapi dia memelukku, dan saat itu ikatan kami semakin kuat. "Aku mencintaimu," katanya pelan. Hatiku meluap, tapi rahasia asal-usulku masih menghantui. Ayah Arjuna semakin ketat, memaksa Arjuna menghadiri pesta pertunangan. Aku menyusup masuk, melihat dia dengan Bima, dan hati hancur. Mengapa dunia ini begitu kejam, gumamku. Malam itu Arjuna kabur ke tempatku, aku tak mau menikah dengannya. Kami berciuman untuk pertama kalinya, lembut dan penuh emosi, tapi tak lebih dari itu. Tapi pengkhianatan kedua datang dari dalam keluarga. Saudara Arjuna, seorang beta, mengungkap bahwa aku bukan alpa asli. "Dia penyusup," teriaknya. Arjuna shock, "Benarkah?" tanyanya padaku. Aku mengaku menceritakan tentang kecelakaan dan dunia asalku. Dia mundur, "Kau bohong sejak awal." Air matanya seperti pisau di hatiku. Aku pergi ke Gunung Bromo mencari ketenangan, tapi pikiran tentang Arjuna tak hilang. Aku harus kembali memperbaiki semuanya, pikirku. Konflik inner semakin hebat antara cinta dan rasa bersalah. Saat kembali, Arjuna sakit karena head yang dipicu stres, dan aku yang merawatnya, eromonku menangkannya. Dia butuh aku, sadarku. Kami berdamai, tapi bayang-bayang pengkhianatan masih ada. Bima merencanakan sesuatu, dan aku tahu tinggi Tro mendekat. Emosi di Ile ini lebih intens, penuh air mata dan perjuangan inner. Konflik mencapai puncak ketika Bima menculik Arjuna untuk memaksa pernikahan. Aku mendapat kabar dari pelayan setia, hatiku seperti dirobek. "Tidak, aku tak boleh kehilangannya," teriakku dalam hati, eromon alpaku membara seperti la. Aku bergegas ke Ila di puncak, di mana hujan deras menyamarkan langkahku. Di sana aku melihat Arjuna terikat, matanya penuh ketakutan. "Raja, tolong," bisiknya. "Pertarungan dengan Bima tak terhindarkan. Kau tak pantas untuknya," teriaknya, serangannya ganas. Aku bertarung dengan segenap tenaga, tapi di dalam aku takut kalah. Untuk Arjuna, gumamku memotivasi diri. Akhirnya aku menang membebaskan Arjuna. Dia memelukku erat, "Aku takut kehilanganmu." Saat itu, cinta kami lebih dalam, tapi luka pengkhianatan masih ada. Kembali ke Jakarta, ayah Arjuna marah besar.
Kau hancurkan rencanaku, katanya, mengusirku. Arjuna membela, aku mencintai dia, ayah. Konflik keluarga meledak, Arjuna dihadapkan pilihan antara keluarga dan aku. Mengapa harus begini, pikirnya, yang kujadikan inerku juga. Aku sendirian lagi mempertanyakan apakah cinta ini layak semua penderitaan. Malam-malam berikutnya penuh siksaan. Aku bermimpi Arjuna menikah dengan orang lain, bangun dengan keringat dingin. Aku harus melepaskannya, pikirku, tapi hati tak mau. Arjuna datang diam-diam, aku memilihmu, katanya, air mata berlinang. Kami merencanakan kabur, tapi Bima kembali dengan balas dendam, mengungkap rahasiaku ke masyarakat. Skandal meledak, media Indonesia paralel ini memberitakan The Alpha penyusup cinta Omega pewaris. Arjuna diisolasi, aku diburu. Ini akhir gumamku, lari ke hutan di Bogor. Di sana aku merenung, cinta ini terlalu berat, tapi tanpa dia, aku hampa. Emosi membuncah, rasa bersalah dan cinta bercampur. Akhirnya Arjuna kabur bergabung denganku. Kita hadapi bersama, katanya. Tapi ayahnya mengejar, dengan pasukan. Konflik inner Arjuna, aku mencintai ayah, tapi juga raja. Milikku, aku tak ingin menyakitinya lagi. Ile ini penuh drama tinggi, emosi lebih kuat. Pengejaran itu seperti mimpi buruk, hujan deras di pegunungan membuat segalanya lebih gelap. Aku memegang tangan Arjuna erat, kita harus bertahan. Tapi di dalam, aku takut bagaimana jika ini akhir tragis. Ayah Arjuna mendekat, suaranya bergema, kembalilah Arjuna. Dia ragu, matanya penuh konflik. Ayah, makan aku, katanya, memilihku. Kami bersembunyi di desa kecil di Jawa Tengah, di mana adat masih kuat. Di sana, kami hidup sederhana, tapi eromon kami semakin sinkron, membuat ikatan lebih kuat. Aku bahagia di sini, kata Arjuna, tapi aku tahu dia merindukan keluarga. Apakah aku egois, pikirku setiap malam, memeluknya dalam diam. Bima tak menyerah, dia menyebarkan itnah, membuat warga desa curiga. Suatu hari, mereka menyerang, pergi, penyusup, teriak mereka. Aku melindungi Arjuna, terluka parah. Raja, jeritnya, merawatku dengan air mata. Saat itu aku hampir mati, tapi cintanya membangkitkanku. Aku tak bisa pergi tanpamu, bisikku. Konflik inner semakin mendalam, Arjuna menyalahkan diri, ini salahku. Aku meyakinkannya, tidak, ini takdir kita. Tapi rahasia dunia asalku muncul lagi, sebuah portal aneh muncul di mimpi. Apakah aku harus kembali, gumamku, tapi memilih tinggal. Ayah Arjuna akhirnya datang bukan untuk menangkap, tapi berdamai. Aku salah, katanya, melihat penderitaan anaknya. Tapi Bima mengkhianati, mencoba membunuhku. Arjuna melindungiku, terluka. Tidak, teriakku, hatiku hancur. Di rumah sakit, aku berdoa, jangan ambil dia dariku. Emosi membuncah, air mata tak henti. Arjuna selamat, tapi lemah. Aku mencintaimu selamanya, katanya. Ile ini penuh penderitaan emosional yang lebih hebat. Klimaks berakhir dengan pengampunan, ayah Arjuna menerima kami setelah melihat cinta sejati. Kalian berhak bahagia, katanya, air mata mengalir. Tapi Bima ditangkap, pengkhianatannya terungkap sebagai ambisi buta. Arjuna memelukku, kita menang. Tapi di dalam, aku masih bergulat dengan asal-usulku. Apakah aku bisa tinggal selamanya? Hari-hari damai datang, kami menikah dalam upacara sederhana ala Jawa, dengan gamelan mengiringi. Aku milikmu, bisik Arjuna. Cinta kami penuh kehangatan, tapi aku tahu portal kembali ke dunia asal muncul lagi. Pilihanku adalah di sini, pikirku menutupnya selamanya. Tahun berganti, kami membangun keluarga, mengadopsi anak beta, mengajarkan nilai cinta di atas segalanya. Arjuna menjadi lebih kuat, aku lebih bijak. Terima kasih telah datang ke duniaku, katanya setiap malam. Hatiku penuh, konflik inner lenyap, diganti kedamaian.
Tapi di akhir, aku merenung, cinta ini mengajarkanku bahwa batas dunia tak menghalangi hati. Karya kami untuk hak Omega di masyarakat Indonesia paralel ini menjadi warisan. Kematian ayah Arjuna membawa kesedihan, tapi menyatukan kami lebih erat. Kisah ini berakhir dengan harapan bahwa cinta sejati menaklukkan segala.